Halo anak-anak, kembali lagi pada video pembelajaran spreadsheet. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menerapkan fungsi absolut pada Microsoft Excel. Seperti sudah dijelaskan di slide, fungsi absolut ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengunci alamat sel, sehingga pada saat alamat sel ini kita copy ke dalam sel yang berbeda, atau kita melakukan proses autofill, maka alamat sel tersebut tidak akan berubah. Nah, fungsi absolut ini ada dua, yaitu fungsi absolut mutlak dan fungsi semi absolut. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang penerapan fungsi absolut mutlak pada Microsoft Excel. Di sini sudah saya siapkan lembar kerjanya. Jadi di sini ada data daftar upah lembur karyawan. Kita akan mencari jumlah jam lembur dan jumlah upah lembur berdasarkan jumlah jam lemburnya. Nah, di sini diasumsikan karyawan bekerja dalam sebulan ada 25 hari, 24 hari, dan seterusnya. Kemudian jam lemburnya dihitung maksimal 5 jam dengan tarif per jamnya 12.000. Nah, jika kita ingin mencari jumlah jam lembur, biasanya kita menggunakan rumus sama dengan kemudian jam lemburnya ini kita kalikan dengan jumlah hari kerja selama 1 bulan. Kemudian kita tekan enter. Jadi rumusnya seperti ini. Sel C4 dikalikan dengan C7. Kemudian biasanya kalau kita ingin mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita tinggal mengcopy rumus ini ke sel yang lainnya atau sel yang berikutnya. Nah, di tampilan ini terlihat bahwa hasilnya itu tidak sesuai. Jadi harusnya pada sel D8 ini jumlahnya atau rumusnya adalah C4 dikalikan dengan C8. Tapi kenyataannya di sini fungsinya bergeser ya. Jadi fungsinya bergeser menjadi C5, dia turun ke 1 baris. Demikian juga rumus berikutnya juga turun ke 1 baris. Nah, ini terjadi karena kita tidak mengunci atau mengabsolutkan sel C4, di mana sel C4 ini akan kita copy berkali-kali pada rumus yang akan kita gunakan. Jadi solusinya agar hasil yang kita tampilkan di lembar kerja kita ini sesuai, maka kita harus mengunci sel C4 ini. Jadi yang kita kunci adalah sel C4 menggunakan fungsi absolut mutlak. Yang dimaksud fungsi absolut mutlak di sini adalah kolom dan barisnya kita kunci. Nah, ini C4. Ini yang nantinya kita kunci. Caranya adalah, ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi rumusnya kita ketik seperti biasa, sama dengan sel C4 kita kalikan dengan jumlah hari kerja di C7. Kemudian kita absolutkan sel C4 ini. Caranya tinggal diklik, bisa dengan mengetik tanda atau simbol dolar, bisa juga dengan menggunakan tombol F4 pada keyboard masing-masing. Nah, diperhatikan setiap laptop itu settingannya berbeda-beda. Ada yang bisa menggunakan F4 langsung, ada juga yang menggunakan Fn F4. Jadi nanti anak-anak sesuaikan dengan laptopnya ya. Nah, di sini kita akan mengabsolutkan atau mengunci sel C4. Caranya adalah dengan menekan tombol Fn atau Fn4 sebanyak 1 kali. Kita coba langsung. Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, jadi ini adalah fungsi absolut. Ada 2 simbol dolar di depan dan di tengah. Jadi ini sel C4 sudah dalam kondisi terkunci. Kita tinggal tekan enter. Hasilnya adalah 125, sama dengan yang tadi. Bedanya adalah ketika kita copy atau kita autofill rumus ini, hasilnya adalah pada kolom pada sel D8 kita bisa lihat rumusnya sama. Dia hasilnya rumusnya C4
diabsolutkan. Demikian juga pada sel berikutnya, C4 diabsolutkan. Jadi demikian seterusnya sampai sel D12 tetap fungsinya adalah C4 yang diabsolutkan. Jadi sel C4 ini sudah terkunci sehingga ketika dia di-copy rumusnya di sel manapun hasilnya atau alamatnya akan tetap sama. Nah, demikian juga ketika kita mencari atau mengisi jumlah upah lembur. Jadi upah lembur ini diperoleh dari jumlah jam lembur dikalikan dengan tarif lemburnya, yaitu 12.000. Jadi kalau misalnya kita ingin mengisi kolom ini, maka rumusnya adalah jumlah jam lembur dikalikan dengan tarif lemburnya 12.000. Hasilnya 1.500.000 apabila kita autofill atau kita copy rumusnya. Nah, hasilnya juga value ada yang 0. Mengapa seperti ini? Ya, itu tadi kita belum mengunci sel C3. Jadi ketika kita copy rumusnya, misalnya di sel E8, nah rumusnya bergeser, alamatnya bergeser menjadi C4. Harusnya kan ini di C3, tapi ini di C4. Jadi kita harus absolutkan terlebih dahulu sel C3 ini. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita buat lagi rumusnya, sama dengan jumlah jam lembur dikali dengan sel C3, kemudian kita absolutkan dengan cara menekan Fn F4 atau F4. Nah, seperti ini. Kita tinggal tekan enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah, copy rumusnya. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi, yang dimaksud dengan sel absolut mutlak adalah fungsi yang mengunci baik kolom maupun barisnya. Jadi, di sini yang dikunci adalah sel C3. Jadi, dia mengunci kolom maupun barisnya. Seperti itu. Nah, tandanya dia masuk fungsi absolut mutlak adalah, kita lihat di sini ada tanda dolar di depan dan di tengah. Dan tanda dolar ini bisa dicari dengan menekan tombol Fn F4 atau F4 atau bisa diketik manual. Nah, itu tadi bagaimana mencari atau menggunakan fungsi absolut mutlak. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan fungsi semi absolut. Kita ke lembar kerja berikutnya. Nah, pada lembar kerja berikutnya sudah saya siapkan daftar harga sembako. Di sini ada daftar jumlah barangnya. Misalnya ini kita beri satuan kilogram. Kemudian ini ada jenis sembakonya. Di sini kita akan mencari berbagai harga sembako dengan berbagai jumlah atau kuantitas barangnya. Nah, misalnya kita mau cari berapa harga 1 kilo beras. Jadi kita tinggal ketik rumusnya sama dengan 1 kilo beras dikali dengan harga beras. Hasilnya kan 12.000. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa harga gula 1 kilo, minyak 1 kilo, dan seterusnya, biasanya ini kan kita tinggal tarik saja ke samping, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya muncul tanda pagar, ini artinya kolomnya kurang lebar ya. Nah, ternyata setelah dilebarin, hasilnya juga tidak sesuai. Kenapa hasilnya tidak sesuai? Kita cek dulu. Ketika kita ingin mengetahui berapa harga beras 1 kilo, di sini fungsinya kan sel A5 dikali dengan sel B4. A5 dikalikan dengan sel B4. Ketika kita ingin mengetahui berapa harga 1 kilo gula, coba kita cek rumusnya. Nah, di sini yang muncul adalah 12.000 dikali dengan 13.200 atau sel B5 dikali dengan sel C4. Padahal ini seharusnya kan sel B5 ini harusnya adalah 1 kilo atau sel A5.
Nah, harusnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita ketik secara manual, ini kan lumayan banyak, jadi menghabiskan banyak waktu. Nah, sekarang, agar lebih mudah, kita bisa menggunakan fungsi semi absolut. Seperti sudah dijelaskan tadi, fungsi semi absolut itu ada dua. Ada yang mengunci kolomnya, ada yang juga mengunci barisnya. Jadi yang kita kunci adalah kolomnya. Yang kita kunci adalah ini, jumlah 1, 2, 3, sampai 10. Dan kita kunci harga barangnya, 12.000, 13.000, dan seterusnya. Itu yang akan kita kunci. Caranya mengunci baris dan kolom menggunakan fungsi semi absolut adalah pertama kita beri sama dengan dulu seperti biasa, kemudian kita ketik rumusnya. Jadi kita klik sel A1, kemudian kita absolutkan. Karena ini kolom A1 akan kita absolutkan, maka kita harus menekan Fn, F4 atau F4 sebanyak 3 kali, karena yang akan kita absolutkan adalah kolomnya. Jadi langsung kita coba, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau absolut kolom, simbol dolarnya itu ada di depan. Kemudian, kolom yang sudah kita absolutkan ini akan kita kalikan dengan barisnya. Jadi, harga berasnya. Harga beras itu ada di baris B4. Jadi, di sini kita klik B4 terlebih dahulu. Kemudian kita absolutkan. Karena yang akan kita absolutkan adalah baris, maka kita tekan F4 atau Fn F4-nya sebanyak 2 kali. Kita coba langsung 1, 2. Nah, di sini sudah nampak perbedaannya. Kalau absolut kolom, jadi simbol dolarnya ada di depan. Sedangkan absolut baris, simbol dolarnya ada di tengah. Kalau misalnya kita mengabsolutkan kolom, maka kolom A1 ini, A5 ini akan terkunci. Kemudian kalau kita mengabsolutkan baris, jadi baris keempat pada kolom B ini akan terkunci. Kemudian kita enter. Jadi kalau misalnya kita copy atau autofill, maka alamatnya tidak akan berubah. Kita cek, misalnya di sel C5. Nah, di sini A5-nya dia tetap. Jadi, kolom A5 ini tidak akan berubah. Di sini juga A5-nya tetap. A5-nya tetap. Nah, ini juga A5-nya tetap. Jadi, dia meskipun digeser, maka kolom A5-nya dia tidak akan berubah. Demikian juga untuk barisnya. Jadi, baris ini, yang 12.000 ini sudah kita kunci. Jadi, ketika kita copy rumusnya sampai ke sel B11, maka baris keempat ini akan tetap, dia tidak akan berubah. Kita cek. Nah, ini B4 absolut, B4 absolut, B4 absolut, B4 absolut. Demikian juga seterusnya. B4 absolut. Jadi, sangat mudah sekali. Misalnya kita disuruh membuat kolom sebanyak ini, kita tidak perlu membuat secara manual. Kita tinggal menggunakan rumus semi absolut dengan mengunci kolomnya saja atau barisnya saja. Jadi, sekali lagi, fungsi semi absolut adalah fungsi yang mengunci kolomnya saja atau barisnya saja. Jadi, tujuannya sama, yaitu ketika kita mengcopy sebuah alamat sel, maka alamatnya tidak akan berubah. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang fungsi semi absolut. Silahkan setelah ini anak-anak mencoba di rumah dengan latihan yang sudah saya berikan. Jangan lupa dibaca materinya terlebih dahulu sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Demikian video singkat dari saya, selamat mencoba, semoga bermanfaat.